Komisioner Komnas HAM BK Ulung berikan penjelasan terkait pemeriksaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam berbagi fakta. Ini dia. Selamat pagi, good people. Komnas HAM sudah selesai melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan dari Brigadir Joshua Huta Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, akan berbagi fakta bersama kita di pagi hari ini, Bapak BK Ulung Hapsara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik? Kabar baik, salam sehat. Luar biasa, salam sehat. Pak, untuk investigasi ini kan sudah selesai, lalu pelaporannya sedang disusun begitu, Betul. Pak. Nah, itu nanti pelaporannya kan dibeda-bedakan tuh, Pak, untuk Polri, Presiden, dan juga DPR. Itu bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, sebenarnya kami saat ini sedang menyusun dan menyelesaikan laporan setelah kami investigasi 1 bulan lebih, begitu ya. Dan memang para pihak yang diberi rekomendasi oleh Komnas nanti akan ada beberapa pihak. Yang pertama tentu saja Presiden, kemudian DPR, dan tentu yang terakhir adalah kepolisian. Hanya nantinya rekomendasi-rekomendasi terhadap ketiga lembaga tersebut tentu berbeda-beda, gitu. Artinya seperti kepolisian tentu saja ada rekomendasi yang sifatnya umum, ada yang rekomendasi yang sifatnya detail dan teknis, begitu. Karena memang selama ini penyidikan dan penyelidikannya dari meninggalnya Brigadir J ini kan ada di kepolisian, sehingga mungkin rekomendasinya akan lebih detail. Kira-kira begitu. Pak, kalau dari investigasi ini, lalu ada temuan pelanggaran HAM apa dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini? Ya, dari setelah serangkaian penyelidikan, terus kemudian memanggil banyak pihak, termasuk meminta keterangan Pak Ferdy Sambo, Bu Putri, terus kemudian ajudan-ajudan, kami memang saat ini dugaannya terkait dengan pelanggaran HAM adalah obstruction of justice, atau kemudian menghalangi atau merusak bukti-bukti peristiwa tersebut, sehingga keluarga korban dan korban itu dikhawatirkan tidak mendapatkan hak atas keadilan yang adil dan transparan. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti apa nantinya detailnya selama ini yang sudah kami sampaikan misalnya ke DPR, ada misalnya pengerusakan dan penghilangan barang bukti, ada ganti handphone, terus kemudian ada menghilangkan jejak rekaman suara, CCTV, dan yang lain sebagainya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dekatnya Pak FS, tetapi juga melibatkan banyak sekali pejabat-pejabat di kepolisian. Baik, Pak, beralih nih Pak untuk pemeriksaan dari Ibu Putri Chandrawati sendiri itu sejauh ini dengan Komnas HAM komunikasinya seperti apa? Apakah sudah lancar begitu Pak? Karena kan sebelumnya sempat terhambat karena masih trauma. Ya, jadi kami meminta keterangan Bu Putri sudah 2 kali gitu ya, dan selama permintaan keterangan tersebut Bu Putri mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Komnas dengan baik dan lancar. Artinya kami melihat memang ada kemajuan dari ketika proses-proses awal di mana kasus ini berjalan. Bu Putri masih kondisinya tertekan dan yang lain sebagainya, tetapi ketika dimintai keterangan oleh Komnas lebih kuat dan lebih lancar dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Komnas. Baik, kalau dari pernyataan dari Bu Putri lalu dibandingkan dengan Ferdy Sambo itu apakah ada kecocokan atau justru ada kejanggalan begitu Pak selama proses investigasi? Ya gini ya, jadi kan ada peristiwa yang memang dialami oleh Bu Putri sendiri tanpa ada kehadiran Pak Ferdy Sambo. Nah, pada titik itu kami saat ini sedang mencoba mendetilkan gitu, apakah keterangan Bu Putri ketika sendirian ini diketahui oleh orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian apakah keterangan Bu Putri waktu bersama Pak Ferdy Sambo ini sinkron atau tidak satu sama lain. Artinya ketika Pak Ferdy Sambo memberi keterangan, Bu Putri sedang memberi keterangan, kami sedang mencoba mensinkronkan itu, melihat hal itu gitu. Kenapa? Kemudian karena keterangan Bu Putri ini kan kami dapat di akhir-akhir masa investigasi kami gitu. Jadi kami memang pada tahap ini kami sedang finalisasi semua itu. Baik, kalau dari selama proses ini diamati oleh Komnas HAM gitu Pak, Ferdy Sambo ini kan terus bergeliat, maksud saya selama tadi sidang etik itu dia masih ingin mengajukan banding. Lalu kira-kira setelah ada investigasi dari Komnas HAM ini akan bermanuver apa lagi nih Ferdy Sambo Pak? Begini, kalau soal manuver atau kemudian banding lah ya, kalau banding itu kan hak setiap warga negara, termasuk juga aparat kepolisian punya hak untuk
melakukan perlawanan hukum begitu. Perlawanan hukum bukan berarti kemudian sedang melawan hukum, tapi kemudian sedang menggunakan haknya yang memang bisa kemudian banding misalnya, atau kemudian mengajukan bukti baru dan yang lain sebagainya, itu kan memang dimungkinkan. Nah, kalau soal manuver, saya kira ya sepanjang kemudian bukti-bukti Komnas HAM gitu ya, rekomendasi Komnas HAM itu kuat begitu, dengan disertai data-data dan fakta, kan bisa menutup ruang dari Pak Ferdisambo untuk bisa berkelit lah begitu. Itu kan seperti itu. Jadi ini juga kami berusaha supaya laporan kami sangat kuat begitu, tidak bisa dibantah oleh siapapun begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Siap. Terima kasih Pak sudah mau berbagi fakta dengan kami di pagi hari ini.